mengisi waktu yang mustajab, waktu-waktu yang dilibatkan dalam pahala Allah dengan kita membaca, mentadabburi Al-Quran. Harapan mudah-mudahan Al-Quran biasa memberikan kepada kita syafaat berkah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua tiga. Inna Allah kana alaykum hafizah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu khabitha bil-tayyib. Wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Kemarin terputus karena saudara waktu dari ayatan terputus ayat sebelumnya dan sebagainya. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebelumnya menyatakan kepada kita wattaqullaha alladzi tasaaluna, dan bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah alladzi yang tasaaluna, yang kamu saling meminta. Ini Allah di sini dari Allah pada asalnya yaitu fisin di dalam qiraat dengan takhfif ifatiha dibuang. Tatasa'alu, jadi tatasa'alu sehingga menjadi tatasa'alu. Bihi ait dengan namanya
Fima bainakum wa haitsu yaqulu ba'dukum li ba'din as'alu billahi wa ansadaka billah. Fima sebagian mengatakan kepada sebagian lain. Fima bainakum haitsu yaqulu bagian mengatakan kepada yang lain. Ba'dukum billah. Dengan apa? As'aluka billah, meminta kepadamu dengan penasaran kepada Allah. Dan kamu juga meminta kepada Allah. Ansadaka billah. Kemudian wal arham, kembali ittaqu, artinya takutlah kamu kepada Allah. Wal arham, jagalah pula tali silaturahmi, maknanya menyambung tali silaturahmi antar tamuha fi qiraati bijar afan ala ramil fikri wa kana tasyahadu jangan sampai jangan sampai memutusnya. Jadi kita tidak boleh memutus tali silaturahmi antara teman, antara saudara, antara sahabat, antara famili, tidak boleh. Jadi di dalam qiraat dibaca saja jadi atok dan jadi atas domennya fihi yang terdapat padanya. Adanya apa? Pada silaturahmi. Ya boleh tidak memutus silaturahim. Wakanu dan mereka tatanashadu birrahim, saat mereka padahal mereka menjumpai dari artinya bertemu satu rahim. Jadi kita ini semua satu rahim dari perut wanita. Dan yang nggak boleh memutus kenapa? Karena ibu kita di atas tadi di ayat sebelumnya ibu Hawa dari satu ibu. Dan yang kita nggak boleh Hawa ya, yang tadi ibu Hawa. Tanggal 11 Maret lupa ya, termasuk tanggal wafatnya Sayyidatuna ibu kita ummahatil mu'minin, ibunya orang yang beriman, ibu Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Lupa kita dia, kita nggak mengenang bahwasanya wanita yang dipilih oleh Allah sebagai pendamping Nabi itu wanita mulia yang mempunyai akhlak yang mulia, bahkan memiliki harta kekayaan, tapi jadi miskin sampai gak punya, bahkan gak punya bertambah demi memperjuangkan agama syariat Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, nanti di surga itu gak ada orang punya rumah yang terbuat bambu, yang terbuat dari yakut, terbuat dari emas, terbuat dari mutiara, ya, berlian, perhiasan-perhiasan megah-megah, tapi hanya Sayyidatuna Khadijah yang memiliki rumah yang terbuat dari bambu khususnya. Ya wanita yang sampai putih ikut atau bercermin kepada wanita suci, wanita mulia, itu kamu. Masa anak gak ikut sama ibunya? Ikutin ibunya, jangan ikut orang kafir, jangan ikut yang viral, jangan ikut artis, ikutlah dengan orang yang dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Buat apa ikut orang yang viral di dunia? Sampai-sampai orang karena saking ikut-ikutan akhirnya naudzubillah matinya pun termasuk tersebut. Ngapain di kantong rambutnya dimodel? Ya kayak apa? Kayak artis ya. Ikut sampai ke sana. Sedangkan pakai pakaian agamanya, pakaian orang soleh, pakaian para nabi, bahkan pakaian malaikat, kadang dipakai, kadang tidak. Tapi giliran pakaian orang-orang yang kafir kepada Allah, orang-orang yang dilaknat oleh Allah, yang dibenci oleh Allah, kita pakai
ikuti gayanya, fashion, pakaiannya, modelnya, cara bicaranya, cara duduknya, cara makannya. Orang kafir itu kalau makan berdiri, kita nggak boleh makan berdiri. Orang kafir itu kalau minum, kalau makan pakai tangan kiri, kita nggak boleh pakai tangan kiri. Orang kafir itu kalau makan sambil ngomong aja harusnya. Ada teman-teman dulu saya paling benci memang sama orang Yahudi, tapi saya lebih benci sama orang Islam yang kelakuannya sama seperti yang Yahudi, bahkan lebih yang Yahudi. Orang gila, ya pernah lihat di status kata orang gila, ya lewat ditanya, "Mang, kata-katanya Mang, ya. Yang gila aja cok apa saja apa ya? Yang gila aja puasa, gimana yang gak gila kok gak puasa?" Kata-katanya itu bahasa Inggrisnya tetap ya masuk ke dalam. Yang gila aja puasa, lu gak gila gak puasa. Ada lagi yang gila tanya, "Mang, kata-katanya Mang." Itu sudah. Kamu itu nggak akan tahu rasanya gila sebelum kamu tahu ya, mana katanya sama mana nyatanya. Mana katanya, mana nyatanya, mana matanya. Orang gila diminta, ya diminta kata-kata ini, yang gila. Pas yang gak gila lebihnya, gak puasa, konten, sedulur, gak ngaji, gak dikit, gak sholat. Kan orang gila dan nyelada, ya. Namanya sederhana bermurah, bersatu dan bertahan. Dan Inna Allah kana alaikum rahimah. Sesungguhnya Inna Allah kana alaikum, sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasimu bila Allah menjaga dan mengawasimu. Hafidan dalam menjaga apa? Di amalikum wajuzazikum biha. Dijaga sama Allah, apalagi bulan Ramadan itu apa? Amalnya kamu biar gak hilang. Saking perhatiannya Allah, saat jelek-jeleknya hambaku menghina, mencaci maki, meremehkan, gak memperdulikan aku, Allah tetap akan membalas yang baik, dilipat gandakan karena kemuliaan bulan Ramadan. Dibela-belain karena sebab bulan Ramadan. Katanya ulama, lebih dari mana maksiat, ikonian sama tidur. Maksiat, kondelbonan, tidur-tiduran sama tidur. Makanya dia ada kok pakar mengatakan lebih tidurnya orang yang berpuasa termasuk ibadah. Yang ini tafsirannya, jangan seperti siapa pakai dua malam. Dan muncul siang itu gak ada kelihatan tanda-tanda kehidupan, tapi kalau malam, kepada saudara-saudara, gimana saudara-saudara sekarang? Tidur. Dia bangun. Kesana kan. Siang itu ada tanda-tanda kehidupan yang muncul di alam nyata, alam gelap, alam goib. Dan yazlalu mutosat atau mutosifat tidak. Jadi maksudnya yang demikian itu
senantiasa Allah senantiasa muttasifan bidzalika, sifatnya Allah tuh nempel, maha menjaga. Allah tuh maha menjaga, kalau nggak dijaga sama Allah. Makanya orang-orang soleh itu ketika ada orang soleh itu nangis, netes air mata, kenapa? Di hati itu bilang, ya ngomong, ya Allah, ciptaan Engkau ya Allah yang selalu Engkau jaga, mulai lahir sampai kembali kepadamu, jaga dari perbuatan lawa. Perbuatan lawa itu apa? Ya sia-sia, ya. Misal, bolehkah kalau main catur? Boleh. Ya, main dong boleh. Main-main yang hukumnya bukan boleh, boleh. Cuma orang yang dijaga sama Allah, orang yang dijaga sama Allah tidak mau. Tidak mau, kenapa? Karena itu termasuk perbuatan lawa, sia-sia, menghabiskan waktu. Di luar Ramadan menghabiskan waktu yang begitu lawa, tapi di dalam Ramadan kamu meskipun menghabiskan waktu dengan sia-sia, masih kalau ada hubungannya dengan kemuliaan dan bulan Ramadan. Itu kalau kamu ngomong kalau itu nanti akhir-akhirnya kamu sisihkan bicara masalah agama. Jangan sampai hilang lalu. Gak ada ngomong agama, ngomong aneh-aneh. Kalau kamu ngajak yang ngomong aneh-aneh, apalagi yang resem, apalagi yang jorok, apalagi yang apa, mending kamu ulun pakai pendapat lebih baik itu termasuk ibadah Ramadan daripada ulun muncul cara apa tadi buat semua maksiat. Itulah. Ayo bukan memburu takil tetapi apa? Bukan kemana? Sudah ada sudah ada. Nanti mencari acil lalu. Kenaja boleh dicoba ya, kenaja jangan sekarang ya. Tunggu agamanya. Dah ada. Wala zarabi bil yadi. Ini qala min wali malahu wa manahu. Ini ayat turun ketika seorang anak yatim meminta kepada walinya, ya orang yang dipasrahkan, orang yang diamanatkan. Misal ini termasuk juga ya pesantren, atau kan ada orang yang ngurus pesantren. Kamu kalau ada yang keinginan nanti saya mau buka pesantren tapi khusus anak yatim piatu, bagus, cuma biasanya ya di dalam sesuatu yang sangat bagus itu banyak mudahnya ujian. Mending ya mau yatim mau bukan yatim, pokok belajar ya saya ajarkan agama mereka. Kenapa? Karena kalau kamu khusus yatim ya kemudian ada bantuan, kamu ikut makan lebih banyak dari mereka, atau makanannya kamu nggak sama dengan makanan anak yatim, kamu sama dengan memakan api. Ya, ini berbicara masalah anak yatim. Nah, di atas tadi berbicara tentang takwa kepada Allah dan menyambung silaturahmi. Jadi kata ulama, illam takun bika alaika ghadabu la ubali. Dalam dia melakukan ketaatan kepada Allah, jika ya bukan karena engkau, jika membuat engkau ya Allah marah, ya, kalau sesuatu itu saya lakukan menyebabkan engkau marah, maka saya tidak akan peduli. Kenapa? Karena orang yang bertakwa itu meninggalkan, dalam hadis riwayatnya tulis An-Nasai, ya Ahmad An-Nasai, orang yang bertakwa itu meninggalkan sesuatu karena sebab ketakwaannya kepada Allah. Misal contohnya, memang ada takut sama Allah, ya.
maka dalam hadis tersebut Allah akan ganti yang lebih baik daripada yang kamu tinggalkan. Makanya sebelah ini kalau kita bilang kutinggalkan kamu dari aku bertakwa kepada Allah, maka kamu akan dikasih yang lebih baik dari yang pada kamu karena itu insya Allah. Dan kenapa? Karena inna kulli sa'sin maslakahu fi hadhihi hayat ala anta bi mutaakhiri an akadin wa la anta bisa bikinlah. Karena hidup ini akan berjalan masing-masing. Tidak ada dalam hidup ini kamu itu jangan merasa diselip teman. Teman saya sudah teman saya sudah menikahkan dan masing-masing. Ini teman saya cantik, suami teman saya ganteng, masing-masing. Kalau sudah ikat catatannya dapat ayat ambil. Berarti semuanya sudah ditentukan. Ya, kembali kepada ayat ini, Nabi mengatakan ana wa qabil yatim bil jannati hakada wa qala bil isba'aini sababati wal wusta. Jadi Nabi mengatakan saya dengan anak yang memelihara anak yatim di surga seperti hakada, kata Nabi. Jadi telunjuk yang menjadi tengah wal wusta bisa agak direnggangkan ya, tapi nggak bilang gini tapi gini. Kenapa? Karena yang dekat sama Nabi itu hanya keluarga Nabi. Namun Nabi mengatakan kemudian orang yang memelihara ayat ini berarti anaknya sama nanti di surga kedudukannya tempatnya ya, bersama saya. Tapi Nabi mengisyaratkan ini tapi direnggangkan. Maksudnya ya nggak bisa pasti yang ada hubungan keluarga yang dekat sama Nabi. Bukan itu Nabi itu pilih kasih, bukan. Kamu juga nggak bisa. Ya. Setiap kita itu pasti mendahulukan keluarganya. Tapi Nabi masih kesempatan. Kamu bukan keluarga, tapi dekat sama Nabi. Dalam riwayat Sahl bin Sa'id, Nabi mengatakan sama seperti anak wakil yatim juga, cuma di belakangnya wa asyara bis-sababati wal wusta, sama mengisyaratkan dari telunjuknya dan dari tengahnya wa faraja bainahuma syai'un. Tapi juga beliau merendahkan di keduanya. Kafirul yatim lahu aw li ghairi ana wa huwa kahataini fil jannah. Sama riwayat lain, orang yang memiliki atau ya lahu aw li ghairi, kamu milik anak yatim, punya anak yatim, ya nikah sama seorang wanita dan punya anak juga yatim, ya. Atau kamu selain punya sendiri atau punya orang, maksudnya anaknya orang kamu ambil, kamu asuh, bagus ya. Kata Nabi, wa huwa ka'atai, sama nanti di akhirat di surga denganku seperti jari telunjuk dan jari tengah bersama. Puasa dan Malik bisababati wa mustabiri, yang meriwayatkan Malik itu mengatakan jari tengah dan jari telunjuk. Riwayat man dari lain man dhamma yatiman baina abawaihi muslimain fi ta'ami wa syarabihi hatta yasdawni anhu wajabat lahu jannah. Ini ya, siapa yang dhamma itu mengikut sertakan bantuan anak yatim, kamu ikut bantu. Di antara abawaini yang kedua orang tuanya yang muslim, bagaimana kalau bantu anaknya yatim orang kafir? Tidak ada. Nanti nggak bilang orang kafir, anak orang muslim. Terus kata ulama kayak apa bahwa ukuran anak yatim? Yang dibilang yatim itu yang belum ada
atau nggak punya dua-duanya, sama bahasanya yatim. Oh, ada yatim piatu, itu bahasa Indonesia. Kalau yatim nggak punya bapak, nggak punya ibu. Kalau yatim piatu nggak punya dua-duanya. Kalau nggak punya kakek neneknya yatim piatu. Jadi kata ulama, kalau sudah akil balik, hilang status yatimnya. Nah, tapi dalam mengasuhnya tetap sampai dia menikah. Amin ya. Jangan aku yang masih yatim ya. Ada bantuan anak yatim umur berapa? 20, 25. Ada lagi kai-kai. Kan sunnah katanya ya. Sunnah diusap kepalanya. Mungkin diusap membuat ya siapa itu? Kalau di sini, apa? Gitu. Kok? Bukan ini hitam. Jangan ngomong sendiri kan? Malah belum di sini. Nanti ngomong. Ahab. Kenapa bergerak? Bagaimana masih kecil? Yuk, itu yang di bawah akil baliknya diusap kepalanya, setiap rambut dihitung Pak. Namun sudah Tuhan usahanya. Dan kamu jangan sedih gak punya anak, gak punya bapak, gak punya ibu ya. Nabi itu dua-duanya. Nabi masih kecil, tapi Nabi jadi santri yang mandiri, gak ngaruh dengan gak ada bapak, gak ada ibu. Tetap ya menampakkan bahwasanya kita itu semuanya sebenarnya milik Allah. Gak sedih, gak terlalu banyak pikiran ya. Sudah kehidupan ini ada pertemuan, ada ada ngumpul, ada berpisah, ada bersama, ada bisa. Ya, ini selamanya. Yang enak itu kayak apa Pak? Ngumpul di dunia dan ngumpul di ya. Jadi terusan hadisnya, dan dia fitoami wasallam, memperhatikan masalah makan dan minumnya hatta sehingga itu dia. Jadi memperhatikan makan minum itu jangan nunggu ketika bulannya. Bulan apa ya? Bulan apa itu yang santunan doa itu? Tunggu bulan itu sekali kasih amplop lagi, di foto, di video, ditaruh di panggung, isinya 5.000. Ya. Di sini yang ngasih makan sampai minum terus kenyang, maka wajibat lahu, dan kenyang ini di sini terus menerus. Perhatikan, jangan musiman. Dah, bagi atau sini. Ini ayat turun mengenai yatim, ketika ayatnya minta wa'atul yatama amwalahum, ya, berikan kepada anak yatim as-saghiru alladziina lahu abdan, ya, anak yang kecil yang tak punya ayah. Jadi kalau yatim tak punya ayah itu yang paling berat daripada yatim tak punya ibu. Kenapa? Karena yatim gak punya ayah itu berat, karena ibunya itu harus berusaha, bersusah payah, repot ya, mencari nafkah. Kenapa? Terhalang dengan batas-batas kewanitaannya. Tapi kebanyakan riset ya, kenyataan yang ada, kebanyakan
yang yatim itu nggak punya bapak. Jangan senang nggak jadi bapak yang ada mati duluan. Bisa nih ya, coba kamu lihat di kampung ini paling banyak yang mati dulu. Kenapa? Di ceramah hingga di titik pemenangan di mulut ini ya Pak, baju beda, makanan beda, wadai beda, tulis tes nanti sombong kita dong, kepalanya mungkin. Jangan tertawa. Jangan jadi wanita yang sering ngelakon suaminya mamai ceramah. Jadilah wanita yang diam juga. Ada di video mamanya merenung, anehnya, "Ma, kenapa merenung?" Kami bilang pada tahu ya. Oh, mak memikirkan apa hitam adalah pegawai hendak lagi ini lebaran apa? Memang ada apa mak di lebaran? Tuh sampai akhirnya ada apa di lebaran? Nabi tidak nyuruh dia janganlah menggila ya. Sekarang orang Islam itu kalau nggak action depan orang, nggak tampil beda, kayaknya nggak lebaran. Ya. Coba lihat paling lebaran paling banyak ini sebelah baju. Ada warna pink, warna merah, warna hijau. Mau bapak ikan coba lihat bajunya. Mulai lebaran tahun dulu dengan Laisa yatim ila abi wa lahu walakin yatim orang yang dikatakan yatim itu bukan karena bapak atau ibu. Yang bilang yatim itu yang tidak punya ilmu saib. Sudah kamu mau berhenti banyak ilmu mulianya kamu itu di dunia dan di akhirat nanti naik derajatmu semakin naik semakin tinggi semakin mulia dimuliakan malaikat karena punya ilmu. Nabi mengatakan ulamaku itu warasatul anbiya, berarti kedudukannya kamu itu nabi meskipun namanya kamu paijo. Tapi kelasmu nanti di akhirat kelas VIP bersama Nabi Rasul. Nabi Rasul aja kaget tidak tahu. Iya. Namanya bukan nama Nabi, tidak termaktub tertulis di dalam kitab-kitab terdahulu nama Nabi. Tapi kamu punya tempat kan sama seperti Nabi. Bahkan Nabi tersilau ya, kaget. Bukan Nabi, menduduki kedudukan Nabi. Allah maja'alna min bukan wanita pikiran, bukan wanita suci, tapi kamu ada bersamanya. Pas ngagetin Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Fatimah, Nabi bilang, hitam ini. Ternyata hitam ada di sini ya. Dan kebalikannya ya. Kalau kita tadi dunia beres dunia kata habis ya sama-sama di neraka Allah. Neraka jahanam, orang yang makin neraka jahanam wajib dibagikan sendal yang terbuat dari api, sekali pakai mendidik dari darah di kakinya sampai kotak meledak kepalanya. Wajib itu pakai sepatu di situ. Ya sekolah lagi di situ dengan aja. Jangan
malaikat pakai dulu sebenarnya. Wah, ini disiapkan sandal sesuai dengan ukuran kaki kamu. Berapa ukuran kaki di neraka atau di surga nanti? Setinggi pohon kelapa tinggi. Jadi kami tidak usah bikin hati yang kecil-kecil dan tinggi, nanti kamu tinggi. Ya, kalau bikin hati kita nanti gonang sapanya gitu ya. Tinggi, besar, muda, kekuatannya melebihi 100 laki-laki, 100 wanita, nggak sakit, nggak capek, nggak ada pergeling, asam urat, rematik, nggak ada penyakit apa aja, nggak ada. Hati merasakan. Hai kan dong, ini aku dong, ini aku sudah nyampai. Kan belum tentu. Siapa tahu kita masih parkir, jadi ketahuan lagi. Berikan harta ya walau harta mereka sudah berlalu ini apabila sudah sampai ada yatim sampai umurnya atau sampai dengan wasiatnya ini harta ini rumah ini tanah kalau saja sudah tinggal goreng aja bisa balikan ini kalau diingatkan wala tatabat jalul khabitha, jangan kamu campurkan yang khabith, yang kotor, yang buruk, yang haram, maksudnya haram. Bitayyib dengan yang baik, maksudnya halal. Tidak boleh. Nanti dia ada orang itu kebanyakan yang mengumpulkan anak yatim itu hartanya semuanya dikumpulkan sama anak yatim. Tidak boleh ya. Kalau hartanya yatim. Makanya kalau ada bantu buat siapa ini? Buat pondok, dia pondok. Ya kalau bilang terserah Habib, si mewah. Ada lagi kah? Ini buat Habib, ini buat pondok, bisakah? Yes. Sudah jelas itu bu. Jangan jerah ini. Al-halal ay ta'khudhuhu badalahu kama ta'khuduna min aqdil jayyid min malil yatim wa ja'ala apa? Radiya malikum makan. Jadi kata ini syaratnya yang halal maksudnya kamu ambil, kamu badal, kamu ganti sebagai kamu terlalu kamu lakukan di mana kamu ambil yang baik dan kamu kasih yang jelek. Nah ini hati-hati ketika memelihara yatim, yang baik diambilnya, yang jelek dikasihkan, nggak boleh. Kalau itu kata Rasulullah, kayak Rasulullah, yang baik dikasihkan, yang jelek pakai sendiri. Sama orang Indonesia kayak gitu. Orang Indonesia ini barang yang jelek dipakai sendiri, yang bagus dijual ke luar negeri. Coba kita lihat buah-buahan di Mekah itu bagus banget, tanya itu kan dari Aceh, dari Sumatera, Sulawesi, dari Jawa. Semuanya kir-kir yang terus. Yang jelek-jelek dimakan orang Indonesia, ada penyakitan. Ya, tuh, itu gambaran orang yang meninggalkan dunia, maka perhatikan rezekinya. Di Mekah itu tidak ada tanah dulu, kalau sekarang kita tak sebab dari kiamat mulai hijau, mulai tanaman-tanaman muncul dari dulu, ya. Itu saking contohnya tidak bisa menanam buah-buahan yang seperti di Indonesia. Tapi katanya orang yang di situ masuk ibunya banyak 11 tahun itu
anaknya pakai apa di sini rambut ada, kangkung ada, semuanya ada. Buah-buahan yang bagus pun ada di sana. Dan orang di situ tidak kekurangan dibulankan bisa masuk. Tapi ketika dengar azan tutup semuanya. Dunia melihat ini ada terjadi di kota namanya Martapura di dekat Masjid Sabilun itu. Kalau dengar azan itu semuanya tutup. Atau pernah dari saya di Loja baru mau pulang lagi katanya Allah tak boleh coba kita bukan alam itu berbahasa ini kanan dari tadi nggak dapat pembeli ditinggal dalam hati apa tampaklah tulisannya tidak memang gue lagi ada apa Barang rumah Jumat buka Cina di depannya itu kalau Jumat tutup mungkin hari tahu lagi pegang rombongan tanya Mam kalau sholat Jumat kan tidur Mam ya mudah-mudahan nggak ada di sini dan diadukan wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, jangan kamu makan harta mereka dengan harta kamu. Ya, tadi itu katanya ayat ini buat bisnis berhasil, ingat yang hidupnya mah anak yatimnya disiksa, dikasih makan yang nggak enak. Allah itu kenapa itu terjadi? Karena ilmunya nggak bermanfaat. Kalau ilmu nggak bermanfaat itu nggak punya hati. Kenapa kamu kok mendebat ibu bapak kamu? Iya, karena bapakku ya salah, marah juga karena kamu ilmunya belum bermanfaat. Bukan bermanfaat, diam, nggak melawan. Ya, itu yang manfaat. Kenapa? Ya, karena takut, karena diadab sama Allah orang yang durhaka kepada orang tua. Nanti pulang nggak boleh mak, belikan HP, rumah ada duit mak. Masa makanya duit mak beli skincare buat mak, boleh ini boleh gua mak, dah dia sudah ya. Ya mak kalau nggak punya duit, doakan yang punya duit, nggak punya duit, gitu. Karena huban kebiron, kalau kamu makan demikian itu karena adalah huban dosa kebiron dan banjir satu kotoran. Jadi melakukan kotoran dan yang besar dosa. Ya, jadi kemuliaan orang yang memelihara anak yatim dia akan mendapatkan banyak yang disebutkan ya, dan termasuk dolimnya itu di hari kiamat orang yang makan harta anak yatim nanti di akhirat dia akan keluar dari matanya, telinganya, kupingnya, mulutnya api, sehingga semua orang mengatakan ini pasti orang tukang makan hartanya anak yatim. Karena ketika Rasulullah lihat anak-anak nangis di dekat Rasulullah, kenapa dan kok menangis? Karena dapatnya dia paman kan nggak tahu sama Rasulullah, nanya dia. Sudah dikasih tahu kalau ada orang menggoda yang mengganggu tafsir ini kan di asrama itu dia asrama. Atau asramanya pergi meninggalkan kamu, atau kamu meninggalkan asramanya. Dan ayat ini karena ditanya Rasulullah, kenapa kamu menangis? Karena saya ditinggal bapak, paman. Bapak mati syahid ketika
Terus umat ulun kawin lagi, orang lagi, kawin lagi terus harta ulun dimakan dihabisi sama umat. Yang menjadi umat ini kalau harta dari suaminya kamu untuk anaknya kamu makan, gara-gara dibujuk sama laki-laki hidung. Hidung subi. Terus sama suami barunya ulun diusir dari rumahmu. Nah, saya coba. Wahai adik, jangan nangis karena kamu sekarang. Maukah kamu saya menjadi saya Rasulullah jadi ayahnya kamu, Sayyidina Aisyah dan Aisyah menjadi ibumu, Fatimah menjadi kakakmu, Hasan Hussein menjadi ibumu. Ternyata yang bertanya Rasulullah langsung dirangkulnya. Ini cerita ini diceritakan di kitab Durratun Nasim. Jadi setelah senangnya bersama Rasulullah besar-besar pas anggap sudah umur 17 ya umur 17 Rasulullah meninggal. Saking bangganya dia dengan anak sama Rasulullah, punya saudara, punya paman, punya adik, punya bibi, ya, punya saudara, punya ayah Rasulullah. Sebenarnya tapi ketika dia umur mau dewasa meninggal Rasulullah, sehingga dia mengusap mukanya dengan abu melempar dengan mengatakan celaka saya rugi dua kali. Pertama saya ditinggal ayah, yang kedua saya ditinggal ayah yang paling termulia. Langsung dipeluk sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Orang yang beriman itu tidak tidak ada orang yang tidak tahu ada apanya. Orang yang tidak punya hati itu ada orang yang sudah musibah sudah ketimpan jatuh ketimpan tangga ya Pak ya sudah susah dimanfaati lagi. Itu karena tidak punya hati. Tapi dia pun tidak pernah mondok lah. Ilmunya tidak manfaat. Jadi kalau mengulang pengetahuan manfaat, kamu itu hatinya kategoan sering lipat, walaupun sering dibully, dibohongi. Kita tak hatinya itu mau membantu. Tapi kadang-kadang tidak di apa tidak dikatakan kasih. Itu memang lagunya memang kayak gitu, gak dihargai. Tapi ini yang ngomong ini apa? Bagian yang uang pendaftaran itu sampai wahid itu sampai 200 juta belum bayar. Ya Allah, biasa apa? Bulan kemarin itu yang gara-gara ada acara apa itu memenuhi tanda itu orang tuanya kamu ya gara-gara mobil itu gak bayar bulannya orang 150 ribu ya sampai kapan bukan ada ngomong ya kamu saling paham. Artinya hidup ini kadang nyaman kadang gak nyaman. Jangan mencari dunia dengan agama. Coba ada pesantren itu uang makannya di Magelang 1,5 juta. Dia tempatnya gedung AC tidak sama. Nggak usah gitu ya, tinggal sewa hotel bisa. Hotel itu 200 per malam. Sebulan berarti 200 kali berapa? 30 berapa? Tes 2 juta kalau di royong ya itu 6 juta. 6 juta. Iya, 6 juta. Tapi kalau orang yang punya hotel itu diajak ngomong di royong ya, sama dengan bis itu berapa? 6 juta. Itu kalau di karena semua ada nanti pemotongan. Di hotel bisa begitu. Itu makanya ya, ini semuanya. Sudah ya. Jadi
kalau kamu nanti jadi pejuang dalam Islam, mau meneruskan perjuangan Rasulullah, jangan hitung-hitung, kembalikan semua kepada Allah. Berharap yang penting ilmu yang kamu sampaikan itu manfaat. Biar juga yang di belakang ini anak ngomong ini tak doain mudah-mudahan sukses. Amin. Ilmu yang manfaatnya. Mati masuk surga. Jadi sehari-hari ya. Nanti kan di akhirat sama malaikat kan rokok harus jatuh tidak nanti disuruh abadian itu waktidiani monggo kamu langsung ke surga. Kayak saya rasa kayak masih ada malaikat ya kalau yang bersembunyi sama malaikat. Nanti tapi di sini kalau kamu masih tetap jadi santri, sesusah-susahnya